Bante, bagaimana kalau kita akhirnya bermusuhan dengan teman baik sendiri karena salah paham? Setelah itu permusuhannya sudah lama berjalan, sudah belasan tahun. Sekarang kita sudah belajar bersabar, membuang kebencian, lalu kita tegur dia. Tapi dia malahan kita tegur, dia semakin menunjukkan kebencian ke kita. Kita harus bagaimana, Pak? Ini pertanyaan bagi saya satu sekali. Yang pertama, Bapak Ibu yang duduk di sini umur berapapun ya. Semakin Anda muda, Anda semakin harus fokus dengan saya. Betul. Ingat, berkawan dengan seseorang satu ketika pasti bisa salah paham. Suami istri aja bisa salah bicara, betul? Ya. Itu orang yang harusnya saling sayang satu rumah. Kadang suami itu bisa ngomong salah ke istri, istri bisa ngomong salah ke suami. Kadang kasarnya kita ampun, sampai seperti tidak bisa termaafkan. Tapi itulah kehidupan Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu punya teman, pasangan hidup, teman, saudara kandung, lihat apanya? Lihat kebaikannya dalam keseharian. Itu nilainya. Kalau kita punya teman, kita sudah bergaul 5-6 tahun dan kita tahu dia orangnya baik. Dia tidak suka tipu, bukan saya aja, orang lain dia juga baik. Kalau kita kesulitan, dia mau bantu. Dia bukan teman yang cuma mau memanfaatkan kita. Apakah dia teman yang baik Bapak Ibu? Teman yang baik. Satu ketika dia salah ngomong, kasar banget. Itu memang bisa terjadi. Jangan karena satu ucapan itu kita putus hubungan pertemanan. Sayang, karena teman yang baik itu susah dicari. Ya, teman yang baik susah dicari. Kalau dia ngomong kasar, apa yang kita lakukan? Mundur aja. Mundur dulu. Dia lagi take mood. Mundur aja. Lalu kita menemukan kebaikan dia selama bertahun-tahun. Ini saya lakukan Bapak Ibu. Ya, orang itu bisa salah ngomong. Jadi kita lakukan. Ya sudah lah. Dia orang yang baik hati loh. Salah ngomong 1-2 kalimat ya wajar, namanya orang. Pertanyaan saya, kita sendiri bisa nggak salah ngomong? Pas lagi panas, betul ya? Pas lagi emosi, bisnis lagi sulit, atau kerja dimarah-marahin bos, kita pulang ke rumah, anak aja bisa kita marahin kasar sekali. Kadang-kadang bisa begitu. Saya juga ada momen di mana papa saya itu out of line itu melewati garis. Papa saya itu sangat sayang anak. Beneran, saya itu manusia sangat beruntung. Saya dapat orang tua yang sangat sayang anak. Papa saya tidak pernah mukul saya dari saya kecil. Beneran. Ya, dia kalau marah sendiri aja. Tapi ada satu ketika dia out of line, dia melewati garis. Hal yang tidak pernah dia lakukan. Saya sama sekali tidak membenci. Nah mungkin waktu kecil saya terkejut. Tapi setelah besar saya pikir, dia sudah bisa menjadi ayah yang bahkan tidak pernah memukul saya. Hebat gak itu? Hebat sekali. Yang tidak pernah memukul, marah yang kasar, 1 kali saja seumur hidup. Kenapa saya harus menyedihkan, menjadi sedih karena 1 kali kemarahan itu? Kenapa saya tidak bersyukur sepanjang waktu ayah saya itu sayang sekali dengan anak? Betul ya? Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita mendapatkan teman, saudara, orang tua bahkan ngomong kasar sekali, jangan menilai mereka dari 1 kalimat itu. Nilai mereka dari bertahun-tahun kehidupan. Sebaliknya, ada orang yang tiba-tiba datang ke Anda, manis sekali, baik sekali, bisa Anda percaya dia 100%? Baru bergaul 2 bulan, tidak bisa tahu. Ada nggak orang yang ditipu 7 miliar? Ada orang ditipu 14 miliar? Ada. Mungkin nggak orang yang menipu 14 miliar itu datang kita ngomongnya kasar-kasar? Nggak mungkin. Dia selalu baik, datang bawa oleh-oleh, kasih kita itu plan bisnis, ini bisa cuan kok, bisa cuan sih, mantap ini, baik sekali ke kita. Kita sudah percaya ya, dia pupuk itu setengah tahun, 1 tahun hilang 15M. Saya jadi itu sering mendengarkan ini Bapak Ibu. Karena umat telepon saya itu sambil nangis. Iya, Bante saya kena sengketa tanah, Bante nangis. Ini ribet sekali Bante, itu tanahnya mahal, kami belinya patungan 1 keluarga. Yang mahal Bante, benar Bante 17M, aku mati.
Betul ya? Kenapa? Terlalu percaya sama seseorang yang ngurus tanah. Contoh ya, contoh. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, teman kita bisa salah bicara. Tidak apa-apa. Yang kita nilai kebaikan dia selama ini. Nomor dua, tapi sudah salah paham nanti. Sudah berlalu-lalu belasan tahun. Ya sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Tugas kita adalah tidak ada kebencian ke dia saat ini. Tidak ketemu yang tidak apa-apa. Tidak ngobrol juga yang tidak apa-apa. Betul ya? Karena sudah masing-masing jalan sendiri. Tidak apa-apa. Yang penting kita tahu dalam batin kita, saya sudah tidak benci dengan dia. Kalau dia benci dengan saya, tidak apa-apa. Itu pikirannya dia. Itu batinnya dia. Tugas kita adalah batin kita sendiri. Begitu ya? Kita tahu kita sudah tidak ada kebencian. Tetapi hubungan tidak bisa baik lagi, tidak apa-apa. Anda juga tidak harus mengejar supaya hubungan baik lagi, tidak harus. Normal saja, ya. Dulu berteman, sekarang sudah tidak bertemu, normal saja. Terakhir, ini aja udah marah ya. Bagaimana Bante? Kalau dia memang jahat, dia memang buruk. Biarpun kita berteman 4 tahun, terakhir saya baru tahu dia buruk, atau saya baru jadi sadar ternyata selama ini saya sudah terseret dalam keburukan. Sekarang sudah tidak berteman lagi. Bagaimana nanti harusnya? Sama. Tugas kita adalah tidak ada kebencian. Tapi kalau Anda menilai dia buruk, ya tidak perlu didekati lagi. Kenapa? Asewa nancak balangan, pandita nancak sewana. Sang Buddha mengatakan bergaul dengan orang bijaksana, jangan bergaul dengan orang bodoh. Orang bodoh itu yang tidak moral. Jadi kalau kita punya teman lama, lalu akhirnya pisah karena satu masalah, tapi saya tahu dia karakternya tidak baik, ya saya sudah tidak ini, tidak saya cari waktu untuk menjadi akrab lagi tidak. Kalau ketemu ya nyapa, makan bersama ya boleh, ya, tapi saya merasa ya sudah cukup. Saya tidak terseret ke dalam keburukan. Kalau dia mau menjadi baik itu lain cerita. Ya, jadi tugas kita hanya kitanya jangan membenci. Kalau dia itu masalah dia. Ya. Kadang-kadang kita jadi keponakan. Ada paman yang tidak suka dengan kita, tapi dia pokoknya mama, paman kita sendiri. Pertanyaan, kita sebagai keponakan, kalau kita lewat tidak manggil dia salah apa? Salah. Kita ketemu kita panggil aku. Dia mau nyambut atau tidak mau nyambut itu urusan dia. Tugas kita selesai sebagai keponakan, betul ya? Ya dia benci sama orang tua kita mungkin dia kita jadi ikut kesal. Kita lewat 100 kali pun tetap panggil 100 kali. Aku. Ya tidak usah banyak-banyak lah. Sudah tahu dia nggak mau aku. Siapa yang boleh? Jami. Lecong-lecong. Jangan ya. Sudah tahu dia kesal sama kita. Aku. Ketemu aku. Panggil 1 kali sehari cukup, pagi aja. Tidak usah sering-sering nanti kita dimarahin ya. Tapi tugas kita selesai. Ya, jadi nanti ketemu temannya manggil. Dia mau benci mau apa? Kalau dia kelihatan benci sekali sama kita ya kita panggil juga ya apa boleh ya, daripada dia semakin kesal. Karena dia kan bukan paman kita. Nah, kalau paman kita tetap manggil. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, modalnya semuanya